Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Untuk materi hari ini nanti kita akan mempelajari atau berkenalan dengan Canva dan Canva Web ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload Canva, bisa download dulu. Atau yang ingin memakai Canva Web nanti bisa pakai Canva Web saja, jadi tidak perlu mendownload. Tergantung kenyamanan teman-teman aja, disesuaikan. Nah, di sini karena saya sudah download dan sudah login, jadi saya langsung masuk aja ya. Ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka Canva ya, teman-teman. Nah, cepat lambatnya itu disesuaikan dengan jaringan teman-teman. Jika jaringannya baik, insya Allah cepat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali template yang disediakan dan bisa kita pakai atau kita edit-edit gitu. Di sini di atas ini ada juga media sosial. Di sini menawarkan berbagai ukuran, ada ukuran postingan Instagram, Facebook, Instastory, WA, sampul Facebook, dan lain-lainnya. Seperti halnya yang presentasi juga demikian, ada jenis-jenis presentasinya ini. Lalu jika kita gulir, teman-teman bisa lihat, ini template-templatenya itu sudah siap kita pakai. Nah, ada tulisan gratis, jadi bisa langsung dipakai. Tinggal kita mau edit-edit sesuai dengan kebutuhan dan selera kita. Ada juga yang pro, nanti biasanya ada tulisan pro, ada mahkotanya, atau kadang juga nggak ada tulisannya, gitu ya teman-teman. Jika kita mau custom ukuran, misalkan untuk membuat kartu nama gitu ya, itu kita bisa klik tombol plus yang warna ungu di bawah kanan bawah ini. Nah, di sini kita pilih yang ukuran khusus. Misalkan kita mau buat kartu nama, pixelnya ini diganti cm dulu. Lalu lebar misal 8,5, lalu tingginya misalkan 5 cm. Nah, kita pilih buat desain baru. Nah, ini sudah siap ya teman-teman, sudah siap dipakai kanvasnya, bisa kita pakai. Nah, ini hanya contoh saja, kita lanjut ke beranda depan. Nah, yang di beranda tadi sudah ya teman-teman, lanjutnya kita ke desain. Desainnya ada apa aja ya. Nah, tadi desain yang sudah kita buat itu akan tersimpan otomatis di desain, di kolom desain ini ya teman-teman. Misalkan jaringan lagi tidak stabil atau tiba-tiba keluar atau ke cancel, itu yang terakhir tersimpan itu adalah desain terakhir. Jadi tetap tersimpan tapi yang desain terakhir. Seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk di bagian menu ini ada akun kita dan tim ya. Misalkan kita mau nambah tim itu bisa. Terus ini dibagi dengan Anda. Karena saya tidak ada tim jadi tidak ada ya. Ini di folder, ini semua desain kita ada di sini tadi. Lalu yang dibeli apa, yang disukai apa, unggahan apa yang sudah desain yang kita unggah, sampah itu yang kita hapus. Itu ada di folder. Ini kalau kita mau mengundang anggota di sini kita bisa menambahkan, misalnya ingin edit bersama, itu kita bisa memberikan email. Jadi disalin di sini, di linknya di copy paste, lalu kita salin, kita masukkan alamat emailnya teman-teman yang ingin kita jadikan tim gitu. Nah, karena nanti kita seringnya pakai yang ukuran Instagram, jadi saya akan mencoba langsung yang kiriman Instagram ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat template-nya yang Instagram seperti ini. Kalau misalkan kita terburu-buru, nggak sempat nih mau desain sendiri,
mending teman-teman bisa pilih template yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu kita masuk ke sini yang masih kosong, halaman kosong. Di sini nanti kita awal membuka itu akan ditawari dengan template-template. Bisa kita gunakan, bisa juga tidak. Kalau misalkan tidak, di cancel aja. Nah, seperti ini keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini adalah halamannya, halaman baru, kertas kosong, kanvas baru. Misalkan mau diganti, bisa diganti. Misalkan ini gambar yang kita unduh ya di galeri kita, tapi sebelum kita pakai itu kita harus unggah media dulu. Bisa diganti dengan ini galeri, atau mungkin latar belakang, misalkan mau kita pakai warna hitam. Nah seperti ini. Itu terus ini hapus jika ingin menghapusnya. Dan misalkan di sini kita tanda plus, ada template, ada elemen. Elemen ini isinya ornamen-ornamen ya teman-teman, bisa banget kita gunakan untuk mendesain. Jadi ini sangat membantu. Misalkan saya cari bingkai gitu. Nah, ini ada bingkai-bingkai yang bisa kita pakai. Misal ini ya. Nah, ini. Bingkai ini bisa kita kasih warna, misal putih, atau bisa kita ganti dengan foto. Nah, misalkan kita mau ngasih foto, itu bisa kita unggah media. Kita cari, misalkan mau pakai foto yang ini, bisa langsung klik, tapi ini diunggah dulu ya teman-teman. Seperti ini, bisa dibesar, dikecilkan. Lalu di sini juga bisa diduplikat menjadi 2, bisa dihapus. Lalu teman-teman bisa menambah elemen grafis ya. Misalkan yang seperti ini warnanya juga bisa diganti bebas. Nah, seperti ini. Lalu ada pangkas, ini bisa kita besar kecilkan untuk menyesuaikan. Lalu dibalik, nah ini balik horizontal atau balik vertikal seperti ini. Bisa juga dianimasikan ya teman-teman, bisa non block, kalau breed seperti ini jenis-jenis animasinya. Lalu ada juga transparansi, ini kita bisa sesuaikan berapa transparansinya, kita atur. Lalu posisi, ini kan ada di depan gambar quotes-nya itu ya, itu kita bisa atur mundur, jadi letaknya nanti di belakang. Kalau kita majukan, pilih maju, berarti di atasnya. Terus geser juga bisa, mau kemana, ke kanan, ke bawah, samping, itu untuk geser. Info, ini di sini ada, misalkan ini aku mau nyari kata kunci yang kayak gini, berarti pilihnya kata kunci di sini ditulisin pine stroke frame. Nah, itu bisa kita nyari. Terus tampilkan lebih banyak yang seperti ini, misalkan ini. Nanti di elemen akan ditampilkan yang seperti gambar yang tadi. Nah, itu. Terus misalkan kita pencet kanvasnya lagi. Di sini ada tombol seperti jam seperti ini. Ini untuk mengatur waktu animasinya ya. Bisa 5 detik, 6, 7, 3, 1. Itu bisa teman-teman atur. Nah, ini animasinya tadi. Mau yang mana, teman-teman bisa milih sendiri nanti. Ini kalau mau kunci teman-teman, bentar. Dikunci seperti ini. Jadi gambarnya tidak akan bergerak-gerak. Nah, di sini nanti ada tampilan gulir. Ini jika halamannya banyak, jadi bisa digulir ke kanan ke kiri. Lalu ada tampilan gambar kecil itu di bawahnya. Nah, bisa menambahkan halaman seperti ini. Lalu untuk tampilan kisi itu samping dan ke bawah. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk memudahkan, kalau saya suka yang tampilan gambar kecil.
karena menurut saya itu lebih enak. Oh maaf, bentar. Tampilan gambar kecil, nah seperti ini. Lalu di sini ada juga tampilkan pembatas. Nah, jadi biar rata kanan kiri marginnya ya, margin atas, bawah, kanan kirinya. Lalu di sini juga ada tampilan bleed cetak. Nah, itu batas amannya. Jadi kalau di luar yang garis yang pinggirnya itu nanti bisa nggak ikut ke cetak seperti itu. Nah, ini kalau kita mau buat salinan bisa dipilih buat salinan. Lalu kalau kita mau bagikan itu bisa kita salin tautan, pilih salin tautan seperti itu. Lalu ada lagi ubah ukuran, ini hanya bisa Pro ya teman-teman, lihat di sini Pro yang ada gambar mahkotanya itu, jadi hanya bisa buat yang Canva-nya sudah Pro. Lalu ini adalah ada tombol panah itu tadi untuk melihat bagaimana nanti animasinya. Kalau kita pengen save, ini dipencet yang tombol panah ke atas ya teman-teman. Bisa kita pilih simpan sebagai apa, mau video bisa, mau PNG, JPG, PDF, ini bisa. Kalau teman-teman nggak mau, misalkan hanya halaman 1, pencet di checklist halaman 1 aja lalu pilih selesai. Tapi kalau semuanya langsung checklist yang paling atas, baru pencet selesai gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke ini elemen samping kolom unggahan. Kolom unggahan ini teman-teman bisa unggah media, lalu memilih file mana yang akan kita unggah dan kita masukkan ke desain. Nanti akan ada ya teman-teman, nanti bisa langsung pilih. Lalu ada teks. Nah, di sini kita disediakan banyak sekali teks yang bisa kita pakai. Nah, ini. Misalkan ini mau kita edit sunting, misalkan asikin desain. Nah, seperti ini. Lalu mau kita ganti fontnya, bisa dipilih di sini, disediakan banyak sekali font. Lalu ukurannya bisa dibesar kecilkan. Warna bisa kita ganti. Warnanya ini di sini kita bisa pilih memakai color picker. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa milih pakai ini. Misal pengen warna yang ini, kita pilih lalu pilih selesai. Jadi di aplikasi yang Canva yang ini itu kita ada color picker, tapi kalau di web itu nggak ada. Lalu format ini juga kita bisa atur, yang paragraf mepet kiri, tengah, mepet kanan, bold, italic, sama underline, itu bisa kita atur juga jaraknya, jarak antar huruf. Nah, seperti ini. Efek ini bisa misal gaya. Nah, ini ada bayangannya. Ini bisa kita atur-atur. Lalu ada bentuk yang melengkung, mau melengkung ke atas atau melengkung ke bawah, ini juga bisa kita atur ya teman-teman. Nah, ini tadi animasi sudah, transparan sudah, posisi sudah ya, sudah semua. Jadi seperti itu yang di sini. Terus kolom si samping teks itu ada galeri, seperti pada saat kita akan mengunggah atau akan menggunakan kamera untuk foto langsung, itu pakai galeri. Lalu ada di sini ada foto tadi, terus gaya ini merupakan palette color yang disediakan dari Canva. Teman-teman bisa milih. Nah, ini yang disediakan ya. Terus ada lagi audio. Audio ini biasanya musik-musik isinya instrumen yang disediakan oleh Canva. Di sini teman-teman juga bisa milih. Terus ada video juga. Misalkan kita pilih pantai gitu, nanti akan muncul. Nah, ini bisa dipakai ya teman-teman. Kecuali nanti kalau ada tanda mahkotanya atau ada tulisan Pro, itu nggak bisa dipakai.
Lalu ada lagi latar belakang seperti ini, bisa teman-teman pilih. Dan Canva juga bekerja sama dengan aplikasi lainnya seperti Pexel, Pixabay, Gipi, dan lain-lain ya. Kalau teman-teman misalkan belum punya avatar nih, pengen pakai gambar apa gitu, bisa pakai Pixton. Nah, ini dihubungkan dulu, nanti teman-teman bisa melihat gambar-gambar yang lucu-lucu gitu. Nah, ini bisa pakai ini, desain ini boleh dipakai. Nah, itu ya teman-teman untuk yang aplikasi Canva. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di grup diskusi tentang aplikasi-aplikasi Canva. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.